kita. Kita mau coba nih, kakak-kakak di sini masih ingat nggak? Coba ya kak, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 3. Kalian di rumah ikutin ya. Tepuk 5, tepuk 2. Rupanya sudah fokus. Walaupun pagi-pagi baru bangun, mandi, langsung ngikutin ibadah online. Ternyata kakak-kakak di sini masih fokus dan terlalu semangat. Semangat ya kakak? Semangat. Adik-adik di rumah juga pasti semangat ya. Coba kakak kita sama dengan kita di rumah ya. Oke. Hai adik-adik, apa kabarnya? Saya anak sekolah minggu HKBP Philadelphia Batakkan selalu ceria. Haleluya. Yes, yes, yes. Terima kasih adik-adik. Terima kasih kakak-kakak. Udah siap untuk mulai? Siap. Oke, adik-adik di rumah semuanya siap? Karena kita akan mulai ibadah kita. Walaupun masih di rumah, ibadahnya online, tidak di gereja, tetap selalu semangat ya. Tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kita akan angkat satu pujian kita. Kakak Rosa lagunya apa? Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Kakak undang makin berdiri adik-adik di rumah ya. Pakai gerakan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, duduk orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang nanti masuk surga kita ucapkan lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, duduk orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang nanti masuk surga kita ucapkan. Wah, terima kasih adik-adik. Sekarang boleh duduk. Nah, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan doa pembuka yang dibawakan oleh Kakak Himel. Satu tidak lupa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan. Ibadah online ini Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh memulai ibadah kami Tuhan dengan baik. Semua karena pertolongan-Mu Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa selalu mengingatkan kami, khususnya adik-adik sekolah minggu kami yang mungkin berada di rumah masing-masing ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan luar biasa bagi kami. Kami akan memulai ibadah ini, Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Bapa, inilah kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Himel. Oke adik-adik, tadi kita udah berdoa. Nah, sekarang kakak undang lagi deh bagi berdiri. Masih tetap semangat kan? Kakak masih semangat kan kakak? Semangat. Luar biasa. Adik-adik di rumah jangan kalah semangat dengan kakak di sini ya. Nah, sebelum kita mendengarkan epistel, kakak kitabnya udah siap belum? Nah, pas sudah siap kan? Nih, kakak ingatkan sekali lagi, dalam ibadah sekolah minggu online, walaupun tidak di gereja, adik-adik harus tetap fokus ya. Yang ibadah bareng saudaranya, abang, kakak, nggak boleh bermain-main ya. Nah, kita akan angkat satu pujian dengan judul Setinggi-tingginya Langit. Oke? Silakan kakak Rasel. Tinggi-tingginya langit, setinggi kasih Yesus.
boleh. Kakak Kak Andre. Andre. Silakan Kak Andre. Halo adik-adik. Sebelum kita membaca epistel kita minggu ini, hari ini, ayo sudah pada dibuka belum Alkitabnya? Epistel kita minggu ini tertulis di Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ayo dibuka dulu Alkitabnya. Kakak tungguin ya sebentar. Oke, sudah pada buka ya. Kita mulai ya. Kita baca kakak baca di sini, kalian baca dari rumah ya adik-adik ya. Kakak baca. Epistel kita minggu ini Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memabuk mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpaku, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang terpaku ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Demikian epistel kita minggu ini. Terima kasih. Hai adik-adik, masih semangat? Masih dong. Nah, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan angkat satu pujian dengan judul Dari Terbit Matahari. Yang semangat pakai gerakan, oke? Sampai pada masuknya sore hari.
adik-adik silakan duduk. Nah, sebentar kita akan mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh Kakak Bari. Halo adik-adik yang di rumah. Oke, masih semangat ya untuk ibadahnya ya. Di sini kakak akan membawakan warta untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, wartanya ataupun tugas untuk adik-adik di rumah yaitu mempersembahkan satu lagu pujian sekolah minggu. Jadi adik-adik yang di rumah itu menyanyikan satu lagu pujian, direkam di video, terus dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Judul lagunya bebas, terserah adik-adik sekolah minggu mau nyanyi lagu sekolah minggu yang mana, sesuka hati adik sekolah minggu. Tapi dengan syarat lama lagunya itu minimal 1 menit. Minimal atau maksimal? Kalau kakak bilang minimal berarti nanti bisa panjang banget dong ya. Jadi maksimal 1 menit. Banyak loh lagu-lagu sekolah minggu kita yang kalau dinyanyikan tuh nggak nyampe 1 menit. Jadi adik-adik di rumah jangan bingung. Ya aku mau nyanyi apa ya? Aku mau nyanyi apa? Nanti kepanjangan atau apa? Jangan. Jadi contoh nih anak sekolah minggu itu kan nggak terlalu panjang. Jadi adik-adik di rumah boleh menyanyikan lagu sekolah minggu dengan judul bebas di video, dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Itu tugasnya untuk hari ini ya adik-adik ya. Dan kakak-kakak GSM juga mengucapkan terima kasih untuk selalu melaksanakan ibadah online di rumah. Jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah, jangan pernah malas untuk ibadah online ya. Terima kasih, demikian waktu kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan ibadah kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Grace. Nah, pastikan Alkitabnya sudah disiapkan ya di sampingnya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian dengan judul Baca Kitab Suci. Nah, adik-adik pasti tahu kan lagunya? Yang pakai gerakan ya. Boleh kok sambil dulu. Oke? Hai adik-adik. Wah, ramai banget ya khotbah kita minggu ini. Nah, khotbah kita minggu ini terdapat di mana ya kakak-kakak? Ada yang tahu nggak? Gimana ya? Terdapat di mana? Kakak Ina tahu nggak? Yang pastinya perjanjian baru, Yang baru tuh kan. Perjanjian baru. Gimana sih Kak? Kasih tahu bocorannya dong Kak. Ada di mana kakak? Kasih tahu dong. Oh, Matius. Oh, di Matius. Matius itu di bagian yang mana ya kak? Perjanjian lama bukan Kak? Nah, Ada dong. Kakak ambil udah perjanjian baru kakak Eli. Wah, Kakak lupa. Adik-adik di rumah pasti ingat dong kalau Matius itu terdapat di perjanjian baru. Sebelum apa tuh kakak?
Sebelum Markus, sesudah yang pertama deh kayaknya kan perjanjian baru yang pertama ya kan? Ya, berarti sebelum Markus yang pertama di perjanjian baru. Kalau gitu, tadi kan kakak-kakaknya udah lama nih ngomongnya, pasti udah sambil nyari ya kak ya. Berarti udah pada ketemu nih adanya. Kalau gitu kita langsung berdoa aja ya kak ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini kami masih dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman ini, dan juga Engkau berkati kami agar kami dapat duduk dengan tenang mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Kalau gitu kita bacanya ganti-gantian aja nih kakak. Matius berapa tadi kak? Belum ya kak ya? Kakak hampir baca semuanya Matius. Aduh, Pak kakaknya baru kasih Matius ya kak ya? Oke, jadi ada Matius berapa? 26. Matius 26 ayatnya yang 57 sampai 58. Matius 26 ayatnya yang ke-57 sampai ke-68. Kalau gitu kita bacanya ganti-gantian aja kakak. Kakak Grace pertama ya. Yesus di hadapan mahkamah agama, ayatnya yang ke-57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Ayat 59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Ayat 60, tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Ayat 61, ia mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. 62, lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat ke-63 sampai seterusnya kita baca sama-sama ya. Ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan menijunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Adik-adik ingat gak sih khotbah 2 minggu lalu pas kakak Evi yang khotbah? Ada yang ingat nggak? Kakak di sini ada yang ingat nggak kira-kira? Apa ya? Soal Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, setelah Tuhan Yesus berdoa tuh adik-adik, tiba-tiba datang banyak orang dan ada satu murid Tuhan Yesus di situ. Di banyak orang itu kak yang datang. Kira-kira siapa tuh? Ayo, depannya Y. Yudas bukan kak? Benar, Yudas. Nah, mereka tuh datang untuk menangkap Tuhan Yesus adik-adik. Setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, orang-orang banyak datang menangkap Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama. Nah, mahkamah agama itu kak biasanya untuk tempat untuk menghukum orang yang bersalah ya kak ya. Tapi ingat loh adik-adik, Tuhan Yesus dibawa ke situ bukan karena bersalah,
Jadi karena apakah Grace Tuhan Yesus dibawa ke sana? Karena dia mau diadili karena Tuhan Yesus itu bilang diriku ini raja, diriku ini Allah, tapi orang-orang dulu tuh nggak percaya Kak. Ya, nah jadi Tuhan Yesus datang sudah diadili tuh di sana. Tuhan Yesus dihina, diejek, dipukuli. Coba deh kalau misalnya sama kita aja nih, kalau kita ngalamin diolok, kira-kira ada marah nggak ya? Pasti marah. Marah dong, Kak. Langsung pasti dibalas ya Kak ya. Tapi kalau Tuhan Yesus ini enggak, walaupun Tuhan Yesus itu sudah dihina, diejek, dipukuli, Tuhan Yesus tetap sabar Kakak. Oh iya Kak, dihina itu sama dengan kalau sekarang itu dibully ya Kak ya? Bener banget tuh Kak, dibully, diejek-ejekin. Nah siapa di sini yang tukang bully? Ada nggak di sini tukang bully? Ada ya, pastinya ya, nggak ada anak sekolahnya kita ya. Atau yang dibully, atau jadi yang dibully. Kalau jadi yang dibully kita harus ngapain nih Kak? Sabar. Tidak boleh membalasnya. Kita balas dengan doa aja supaya dia berubah. Kenapa sih Tuhan Yesus itu disalibkan? Karena dosa kita. Nah, tapi Kak, kan kita yang berdosa, kenapa Tuhan Yesus ya yang disalibkan? Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Benar banget, karena kita anak-anaknya. Jadi Tuhan Yesus rela mati di Kayu salib untuk menebus dosa. Nah, dosa-dosa kakak-kakak di sini, adik-adik di rumah, dan semua orang. Nah, kita bisa lihat nih Dek, di ayatnya yang ke Yohanes. Kita buka Yohanes 3 ayat 16. Pasti banyak yang hafal karena waktu di sekolah minggu sering juga ya Kak ya. Sekolah minggu offline atau enggak pas belajar agama di sekolah. Ya kita sudah ketemu kan? Sudah. Kita baca sama-sama Kak. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuh, kata di sini bilang karena kasih Allah kepada dunia ini. Jadi Tuhan Yesus rela berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi ingat adik-adik, walaupun Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, kita sebagai anak-anaknya nggak bisa seenaknya berbuat dosa. Bukan berarti kita seenaknya berbuat dosa, tapi kita malah harus memancarkan kasih Tuhan Yesus. Contohnya apa nih Kak? Berbagi. Ada lagi nggak? Saling mengasihi, membantu orang tua, berkorban. Nah, berkorban ini sekarang tema kita yaitu berkorban. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban di kayu salib, sekarang kita mau berbicara tentang berkorban. Berkorban itu apa sih Kak? Ada tau nggak Kak? Contohnya Kak, saya punya adik, saya punya jajan. Jajannya cuma satu, tapi adiknya nangis. Kita kasih sama adiknya aja, jadi kita rela ngasih jajan kita sama adik kita tidak usah makan jajanan itu. Oh, berarti berkorban itu mau memberi apa yang kita punya ya Kak ya? Walaupun kita juga pengen sebetulnya. Oh, itu berkorban adik-adik. Seperti yang dibilang Kakak Andre, kita punya jajan nih, ada satu doang. Tapi ada adik kita pengen juga. Tapi kita juga pengen nih. Karena kita mengasihi adik kita, jadi kita berbagi ke adik-adik kita ini. Itu artinya berkorban. Berarti Kak, kalau misalnya berkorban itu sama dengan kita mau berbagi ya Kak ya? Benar banget. Berarti tidak boleh egois ya Kak ya? Benar banget kata Claudia. Jadi adik-adik di rumah, kalau punya makanan, jangan makannya sembunyi-sembunyi. Kalau adik-adiknya dilihat, mari berbagi. Kalau lihat ada abangnya, mari berbagi. Walaupun mungkin pada saat itu abang atau adiknya waktu itu nggak mau bagi-bagi makanannya sama kita, tapi kita harus memberi, nggak boleh membalas. Iya betul-betul kan Andre, kita nggak boleh membalas karena Tuhan Yesus saja mau berkorban. Malah berkorbannya lebih besar ya kan daripada kita berbagi makanan. Nah, jadi adik-adik, khotbah kita minggu ini tentang pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban di kayu salib, kita anak-anaknya
juga harus mau menunjukkan kasih Tuhan Yesus itu. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang, kamulah garam dan terang dunia. Jadi kita di sini, kakak-kakak di sini, adik-adik di rumah harus bisa menjadi garam dan terang. Seperti lagu sekolah minggu. Kakak-kakak sudah ingat nggak lagunya Mantap, lagu apa? Kak. Ya, nggak tahu nggak? Gimana Kak? Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Wah, berarti kita harus menjadi terang di mana aja ya Kak ya? Betul. Benar. Mungkin kakak-kakak ada yang mau ditambahin? Gimana nih Kak? Yang berkorban menjadi pengikut Tuhan. Nah, jadi adik-adik, menjadi pengikut Tuhan itu menjadi anak yang manis, anak yang terang. Jadi sekarang nih, masih kan kita belajar online. Nah, tetaplah menjadi anak yang manis, belajar di rumah, PR dikerjakan. Itu termasuk anak terang nggak Kak? Termasuk. Nah, jadi adik-adik, kalau pagi-pagi udah dibilang mamanya bangun, sekolah, harus bangun ya. Jangan malas-malasan, jangan 5 menit lagi Mak. Ya, tapi harus tetap semangat walaupun belajarnya hanya online. Ya, selalu dengar-dengaran apa kata orang tua, apa kata abang, apa kata opung, siapapun itu harus kita dengar-dengarkan sebagai anak yang manis, anak terang. Oke adik-adik? Oke. Ada lagi kakak? Contohnya juga nih Kak ya, yaitu terang untuk yang berkorban. Seumpama nih adik-adik ya, mama kita lagi masak di rumah, lagi sakit misalnya, atau tidak bisa mengerjakan sesuatu. Dan adik-adik di rumah nih lagi asik ini main HP gitu kan, main game, nonton YouTube, atau chatting sama temannya. Dan mama kita minta tolong, kakak tolong bantuin mama seperti ini. Nah, adik-adik di rumah itu sikapnya harus seperti apa ini Kak nih? Apakah dia tidak mendengarkan mamanya, dia asik main HP-nya terus, atau berkorban merelakan waktu bermain gamenya demi membantu orang tua? Jadi yang berkorban itu bukan harus tidak hanya memberi sesuatu yang dilihat dengan mata ya kakak ya. Jadi berkorban seperti yang kakak kasih contoh tadi itu, merelakan sedikit waktu kita, waktu kesenangan kita untuk membantu orang tua kita. Bisa seperti itu kan kak ya? Gak boleh bersungut-sungut, harus dengan hati yang ikhlas ya kakak ya. Nah itu termasuk salah satu kita berkorban juga. Oke kakak lagi. Oke. Adik-adik di sini pasti udah mengerti apa itu tentang berkorban ya. Tentang pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita juga adik-adik pasti udah paham. Kalau begitu kakak-kakak kita tutup khotbahnya atau masih ada lagi yang mau ditambahin? Sudah. Sudah. Kalau begitu kita tutup Alkitabnya. Kita nyanyikan satu lagu nih kak. Apa itu? Lipat Tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman ini mengingatkan kami tentang pengorbanan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, Engkau kuatkan kami sebagai anak-anak-Mu, agar selalu mengingat akan Engkau Bapa. Begitu juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang tua kami yang sedang bersama kami di rumah atau sedang dalam pekerjaannya yang jauh daripada kami. Kiranya Engkau sertai selalu, berkati, lindungi, dan berikanlah selalu kesehatan Tuhan. Tuhan, begitu juga kami ingin berdoa untuk negara kami ini. Kiranya Engkau cepat pulihkan negara kami ini agar kami dapat bertemu lagi bersama kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga teman-teman di gereja Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu selalu. Amin. Amin. Adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan tutup ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan
persembahan kita yang hasil persembahan kita nanti kita titipkan ke orang tua kita, dan orang tua kita akan mengumpulkannya di persembahan di saat ibadah Minggu Dewasa. Nah, adik-adik, kita akan angkat satu pujian dengan judul Bison Adon. Oke? Bangkit berdiri ya adik-adik. Adik-adik, kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kita bersama-sama bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.